Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Pak Angga nih. Kali ini kita akan belajar materi tema keempat, sehat itu penting. Subtema ketiga, pembelajaran ketiga. Muatan yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu muatan bahasa Indonesia tentang ciri-ciri pantun, muatan PPKN tentang tanggung jawab warga masyarakat, dan muatan IPS tentang interaksi manusia. Mari kita simak pembelajaran pada hari ini. Ya, seperti yang kalian lihat, Dayu sedang membacakan pantun buatannya di depan kelas. Pantun Dayu jenis pantun jenaka. Dayu berhasil membuat tawa teman-temannya melalui pantunnya. Artinya, Dayu berhasil menyampaikan amanat dari pantun itu. Pagi ini, Dayu dan teman satu kelasnya sedang mengikuti pelajaran tentang pantun. Ibu guru menjelaskan cara pembuatan pantun. Ibu guru menjelaskan bahwa membuat pantun harus memperhatikan sajak dalam pantun. Untuk memahami tentang sajak dalam pantun, mari kita lihat pantun berikut ini. Jalan-jalan dekat pohon, tempat indah hijau rumput. Pada Tuhan kita memohon sesuai ajaran yang kita anut. Kita sama-sama tahu bahwa pantun mempunyai sajak A, B, A, B. Artinya, baris pertama dan baris ketiga harus sama akhiran barisnya. Kalau kita lihat di situ, baris pertama dan ketiga sama-sama mempunyai akhiran baris yaitu on. Sedangkan baris kedua dan baris keempat juga harus sama, yaitu kalau di sini kita lihat pantun itu mempunyai akhiran baris kedua ut dan baris keempat juga ut, ya. Kemudian, Bu Guru juga menjelaskan bahwa membuat pantun harus memperhatikan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Bu Guru mencontohkan sebuah pantun yang mengandung amanat ajakan kepada masyarakat untuk ikut bergotong royong. Berikut adalah contoh pantunnya. Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong apa pekerjaan agar pekerjaan cepat kelar. Ya, kalau kita lihat isi pantun tersebut terdapat pada baris ketiga dan keempat, yaitu mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Kemudian amanat pantunnya tentu saja kita cuma melihat dari isi pantun tersebut, yaitu mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Maka ketika kita ringkas amanat pantunnya akan menjadi dengan bergotong royong pekerjaan akan cepat selesai. Gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Apa sebenarnya gotong royong itu? Mengapa gotong royong menjadi tanggung jawab warga masyarakat? Gotong royong adalah bentuk kerjasama antara sejumlah orang atau warga masyarakat dalam kehidupan sosial, dalam menyelesaikan suatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Unsur-unsur yang ada dalam gotong royong antara lain, yang pertama adalah usaha atau kegiatan kerja bersama. Kedua, setiap partisipan berpartisipasi menurut kemampuan masing-masing. Ketiga, berdasarkan keikhlasan atau sukarela. Dan yang terakhir adalah bermanfaat bagi kepentingan bersama. Manfaat dari gotong royong sendiri yaitu meringankan beban, waktu dan biaya, meningkatkan rasa kekeluargaan dengan sesama, mempertinggi ketahanan bersama, menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Apa makna tanggung jawab warga masyarakat itu? Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga masyarakat,
Setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Pada dasarnya, setiap orang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat yang disebut masyarakat. Berikut ini adalah jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama adalah memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat, dan menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat juga tercermin dari sikapnya dalam pergaulan di masyarakat. Orang yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dalam lingkungannya. Interaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah melakukan interaksi? Apakah kalian mengerti pengertian dari interaksi dan juga bidang-bidang interaksi? Mari kita lihat dan bahas tentang interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan antara dua orang atau lebih. Bidang-bidang interaksi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang ekonomi. Contoh interaksi sosial di bidang ekonomi yaitu saat kamu membeli buku dan alat sekolah di toko, saat kamu membeli jajanan di kantin sekolah, saat ibumu membeli sayuran di warung, saat bersama teman menjual barang di koperasi sekolah, serta saat membeli baju di toko pakaian. Bidang yang kedua yaitu bidang politik. Contoh interaksi sosial di bidang politik yaitu saat ikut memilih ketua dan wakil ketua kelas, saat melihat pemilihan ketua RW, melihat pemilu presiden dan pileg atau pemilu legislatif, ikut memilih ketua dan wakil ketua kelas, dan menyaksikan pemilihan ketua kepala desa. Bidang sosial dan budaya. Contoh interaksi sosial di bidang sosial dan budaya yaitu menonton pertunjukan tari dari daerah lain, mempelajari tarian daerah dari daerah lain, berteman dengan teman yang berbeda suku, mempelajari bahasa daerah lain, dan menyanyikan lagu dari daerah lain. Kemudian, bidang interaksi sosial yang terakhir yaitu bidang moral. Contoh interaksi sosial di bidang moral yaitu mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat, mengaji di TPA atau musola setempat, mengikuti pelajaran agama di sekolah, mengikuti penyuluhan tentang hidup sehat. Anak-anak, akhirnya kita sampai pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa, tugas pada hari ini yaitu silahkan kalian catat informasi penting pada pembelajaran hari ini. Oke? Jangan lupa, tugasnya dikerjakan. Pak Angga akhiri, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.